Pada kesempatan kali ini, materi yang akan disampaikan adalah konsep dasar sistem informasi. Ini merupakan materi pertama dari mata kuliah konsep sistem informasi D3 Manajemen Informatika Poliban. Jadi di sini kita mengenal apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi, kemudian contohnya seperti apa, karakteristiknya bagaimana, kemudian komponennya apa saja. Nah, kita bahas di sini. Baik, sistem informasi itu kan terdiri dari dua kata ya, ada sistem, ada informasi. Kita bahas kata informasi dulu. Kalau mengenal informasi sudah pasti diawali dengan data. Apa sih yang dimaksudkan dengan data? Data adalah fakta kasar atau gambaran yang dikumpulkan dari keadaan tertentu. Jadi data adalah intinya adalah fakta yang belum diolah, berarti masih data mentah. Berarti fakta yang ada di lapangan sekarang, kejadian apa, angkanya bagaimana, itu masih berupa data, faktanya ya. Jadi belum diolah sama sekali nih. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalau di data NIM, ada data nama, ada data nilai, ada data kehadiran, dan lain-lain. Nah, itu kan masih berupa data ya. Yang biasa kalau misalkan kalian absen, nah itu juga masih berupa data, karena belum diolah absensi kalian. Data diolah melalui suatu metode untuk menghasilkan informasi, sehingga menjadi lebih bermanfaat. Kemudian dari data itu kan diolah ya, sehingga menjadi informasi. Apa sih yang dimaksudkan informasi? Informasi itu adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi yang menerimanya. Jadi misalkan tadi contohnya seperti data mentah itu kan seperti nama, NIM, nilai kalian, data kehadiran setiap harinya. Nah, itu kan masih berupa data. Faktanya masih mentah, belum diolah. Tapi kalau sudah masuk sistem informasi ke Simpadu misalkan, itu datanya kan sudah diolah. Jadi kalian dari Simpadu kan bisa banyak dapat informasi. Jadi contoh, mau dari kehadiran aja. Kehadiran, kita bisa lihat rekap kehadiran kalian. Jadi selama seminggu atau selama satu semester itu berapa banyak kehadirannya, kan kita bisa lihat informasinya dari Simpadu. Nilai IPK. Kalau nilai itu kan masih data mentah ya. Kemudian nilai itu kan data diinputkan ke Simpadu, kemudian diolah di Simpadu, disimpan, kemudian dihitung, kemudian dikonversi menjadi nilai A, B, C, dan seterusnya, sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi kalian, yaitu berupa KHS. Nah, itu contohnya dari informasi. Kita lihat menurut para ahli, apa sih pengertiannya informasi? Menurut Raymond McLeod, informasi itu adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan saat ini atau yang akan datang. Jadi informasi yang akan kita dapat itu kalau menurut McLeod itu bukan hanya data yang diolah ya, tapi bisa untuk pengambilan keputusan di waktu yang sekarang atau yang akan datang. Jadi misalnya gimana? Misalkan di Simpadu, kalian tahu kan tingkat kehadiran kalian seperti apa? Jumlah kehadiran kalian bagaimana? Nah, dari situ kan kalian dapat info nih. Terus bagaimana kalian bersikap selanjutnya? Jadi misalkan jarang turun, kan ketahuan di Simpadu kan di input setiap hari kan ya data kehadiran. Nah, data kehadiran ini kemudian jadi bahan pertimbangan bagi kalian untuk pengambilan keputusan ke depannya. Jadi nih sudah dilihat di Simpadu tingkat kehadirannya rendah, berarti sebelum dapat SP seharusnya berarti lebih rajin lagi masuk kuliah. Atau bagi yang sudah rajin, sudah bagus nih, berarti bagaimana caranya supaya hadir terus sampai UAS nanti. Nah, jadi gitu untuk pengambilan keputusan ke depannya. Jadi informasi itu adalah hasil pengolahan data dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Itu informasi. Awalnya dari data. Data itu kan masih berupa mentah ya, kemudian dibentuk, diolah dengan berbagai macam metode,
sehingga menjadi informasi yang lebih berarti bagi yang memerlukan informasi, berguna untuk pengambilan keputusan ke depannya. Ini adalah siklus informasi. Jadi siklus informasi itu kita awali dari inputan dulu berupa data mentah. Inputan dari data mentah, kemudian data ini kan perlu diproses kan, pakai metodenya macam-macam. Pemrosesan data ini sudah pasti perlu tempat penyimpanannya. Penyimpanannya kita simpan di database. Kemudian dari hasil pemrosesan, kemudian ada outputnya. Outputnya berupa informasi. Dari informasi kemudian diterima oleh penerimanya. Nah, dari sini kemudian apa yang diterima, informasi yang diterima oleh si penerima informasi ini, apa yang akan dilakukan untuk pengambilan keputusan atau pengambilan aksi selanjutnya. Jadi dari informasi kita mengambil keputusan, melakukan action, melakukan tindakan atau perbuatan, kemudian baru dilihat hasilnya. Oke, dari lihat hasilnya kemudian bisa jadi data baru lagi. Data baru lagi, kemudian namanya juga siklus ya. Siklus itu tidak ada putus-putusnya. Balik lagi ke awal. Kalau akhir balik lagi ke awal, muter. Tapi informasinya di sini pasti lebih bagus daripada informasi yang pertama. Jadi digunakan untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya. Jadi udah tahu sudah misalkan tadi tingkat kehadiran rendah, berarti kan melakukan aksi kan, berarti lebih rajin masuk kuliah. Nah, dilihat. Kalau dilihat resultnya berarti data kehadiran jadi semakin bagus nih selama 1 semester. Berarti cara yang dilakukan selama perkuliahan sudah benar. Jadi jadi data baru, kemudian diinput lagi, dan lain-lain. Dia muter terus siklusnya, namanya juga siklus informasi. Sehingga data atau informasi yang ada itu menjadi lebih bermanfaat ke depannya. Ini peran informasi dalam persaingan dunia bisnis. Informasi adalah alat untuk daya saing. Jadi kalau istilahnya di sekarang dalam bisnis ya, dalam ekonomi, yang punya informasi itu yang punya kuasa. Nanti kita lihat gimana maksudnya. Jadi informasi itu jadi alat untuk berdaya saing, atau yang membedakan, yang bisa menjadikan suatu perusahaan lebih baik dari perusahaan yang lain, suatu produk bisa lebih baik dari produk yang lain, suatu teknologi bisa menjadi lebih canggih daripada teknologi yang lain. Nah, itu adalah manfaat dari informasi, terutama dalam bisnis. Competitive advantage-nya ya, kelebihan mereka dalam berkompetisi, itu yang mempunyai informasi, yang punya data. Ya, biasanya pihak manajemen menggunakan informasi untuk apa? Yang pertama untuk buat perencanaan. Untuk buat perencanaan ke depan itu sudah pasti harus ada dasarnya kan? Kenapa harus buat rencana A? Kenapa harus buat rencana B? Harus rencana C? Itu ada dasar pengambilan keputusannya. Dilihat dari apa? Dilihat dari informasi yang kita kumpulkan, yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi harus berdasarkan informasi yang ada. Yang kedua, melakukan kontrol. Melakukan pengaturan, pengawasan, manajemen, itu bisa dilakukan dari informasi yang didapatkan. Kemudian peranan yang ketiga, pihak manajemen menggunakan informasi untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Jadi bisa lanjutan yang dari sebelumnya tadi disebutkan, dengan informasi yang dimiliki biasanya keputusan-keputusan penting bisa dilakukan dan lebih efektif. Jadi misalkan data penjualan ya, data penjualan misalkan di satu daerah, misalkan di Kayu Tangi. Di Kayu Tangi ini kenapa daerah penjualan produk itu rendah? Kan dicari tahu penyebabnya ya. Itu kan diperoleh dari informasi yang dimiliki, yang dikumpulkan. Nah, dari situ misalkan dasarnya rendah karena kurang promosi. Berarti langkah yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan promosi dan lain-lain, upaya perbaikan. Jadi itu manfaatnya informasi untuk pengambilan keputusan. Tadi sudah informasi.
Kemudian kata dari sistem informasi yang kita bahas adalah sistemnya. Apa yang dimaksudkan sistem? Sistem itu adalah kumpulan bagian-bagian bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sistem itu berarti kumpulan bagian-bagian ya. Jadi bagian-bagian ini kan bukan berarti bagian yang sama. Jadi komponennya beda-beda, tapi bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya apa? Contohnya tata surya. Di tata surya itu kan anggotanya bukan cuma bumi saja kan, bukan cuma planet. Ada matahari, ada bulan, ada planet-planet yang mengitari, kemudian ada bintangnya dan lain-lain. Itu kan komponennya beda-beda, tapi mereka membentuk suatu tujuan yang sama agar tata surya berjalan dengan semestinya. Kemudian ada sistem pencernaan mulai dari mulut, tenggorok, kerongkongan, kemudian sampai ke lambung dan seterusnya. Kan komponennya beda-beda ya, tapi digunakan untuk apa? Untuk mencerna makanan. Mulai dari awal, mulai dari masuk mulut, mulai sampai dari kerongkongan, masuk lagi ke dalam ke lambung, nanti dicerna sampai ke usus besar, usus halus, usus besar, untuk dicerna sampai sari-sari makanan sehingga bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Sistem transportasi umum kan banyak ya, ada mobil, ada kendaraan, kalau kereta juga ada, pesawat, bus dan lain-lain. Sistem otomotif, sistem komputer atau sistem informasi. Ini beberapa contoh dari sistem. Kita lihat pengertian dari sistem. Sistem itu adalah sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur-unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain. Kalau menurut Murdock and Rose, tahun 93, sistem adalah seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan yang lainnya untuk tujuan bersama. Contohnya apa? Contohnya ini. Nah, kita kalau lihat gambar ada bagian akademik, bagian keuangan, ketua program studi. Nah, anggap aja ini sistem informasi Simpadu kita ya, sistem informasi kepegawaian dan akademik. Ya, menggunakan Simpadu itu kan macam-macam ya, bukan hanya kalian mahasiswa, bukan hanya ibu sebagai dosen, tapi oleh user-user yang lain. Karena Simpadu itu mengurus bagian akademik, sudah pasti digunakan juga oleh bagian akademik. Bagian keuangan juga pakai Simpadu untuk budgeting. Kemudian ketua program studi juga perlu. Jadi untuk melihat data mahasiswa, untuk melihat tingkat kehadiran, tingkat nilai, dan lain-lain. Ini kan orangnya beda-beda ya, keperluannya pun beda-beda. Tetapi bisa datanya kan terkait satu sama lain kan. Nah, itu yang mereka membuat jadi sistem yang terpadu, yang saling terorganisir dengan baik, yang saling berinteraksi, saling berkaitan, sehingga mencapai tujuan yang bersama. Kalau Simpadu berarti memberikan data tentang akademik, kemahasiswaan, pembelajaran, kemudian data kepegawaian juga ada. Nah, yang bisa digunakan oleh seluruh aktivitas akademika di kampus. Kalau menurut Scott, sistem itu terdiri dari unsur-unsur seperti inputan, pengolahan, serta keluaran. Jadi kalau menurut Scott itu ada input, ada proses, ada output. Jadi sama seperti informasi ya. Data itu kan sebagai inputan kemudian diolah, kemudian sehingga menjadi informasi yang bermanfaat. Tapi kalau menurut Scott ada satu tambahan komponen lain yaitu feedback. Feedback apa tujuannya? Feedback itu untuk masukan ke depannya. Jadi dari output itu kan kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya, kita dapat feedbacknya, tanggap baliknya itu kita dapat hasil evaluasinya. Kira-kira hasilnya yang hasil dari pemrosesan itu sudah bagus atau belum? Kalau tidak berarti ada proses perbaikan. Atau misalkan proses sudah baik, berjalan dengan baik, berarti
prosesnya sudah bisa terus dilanjutkan, nih caranya sudah benar. Itu manfaatnya dari feedback untuk proses monitoring, perbaikan proses selanjutnya. Kalau menurut McLeod sendiri, lagi menurut pendapat ahli yang lain yaitu McLeod, sistem itu adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan dan untuk menjamin prosesnya berjalan dengan baik, maka dihubungkan dengan mekanisme kontrol. Mirip-mirip lah dengan yang punya Scott tadi ya, yang ini. Kalau di sini Scott namanya feedback, kalau di sini di McLeod namanya mekanisme kontrol. Prosesnya hampir sama, ada inputan, ada transformasi. Transformasi kan proses juga ya, proses perubahan dari input menjadi output. Tapi McLeod harus mengerti dulu tujuannya untuk sistem itu dibuat untuk apa sih? Tuh. Jadi harus tahu tujuannya untuk apa, kemudian harus ditentukan mekanisme pengaturan, mekanisme kontrolnya seperti apa, baru itu yang diterapkan dalam proses transformasi. Jadi prosesnya berjalan dengan baik karena ada mekanisme kontrol. Ini karakteristiknya sistem. Karakteristik sistem itu ada 7 secara umum, ada boundary. Boundary itu batasannya. Jadi elemen atau unsur yang termasuk di dalam dan di luar sistem. Jadi tentukan yang masuk di dalam sistem itu kira-kira elemennya apa, yang di luar bagaimana. Jadi kita udah tahu batasan dari sistem itu seperti apa. Kemudian lingkungan, environment-nya. Lingkungan itu yang ada di luar sistem. Jadi misalkan seperti asumsi, kendala-kendala apa, halangan, rintangan, kemudian input terhadap sistem bagaimana, itu environment, lingkungan luar. Jadi di luar boundaries itu, di luar yang batasan di atas itu ada lingkungan sistem. Karakteristik sistem yang lainnya harus ada ini, inputan. Inputannya berupa apa? Sumber dayanya banyak, resourcesnya. Resourcesnya bisa berupa data, bahan baku, peralatan, bisa energi, bisa manusia, bisa uang, dan lain-lain. Jadi banyak inputannya. Keluarannya juga harus ada sumber daya atau produk yang dihasilkan dari pemrosesan atau dari transformasi. Contohnya bisa berupa apa? Bisa informasi, bisa laporan, dokumen kalau dicetak, tampilan layar juga bisa. Itu kan outputan ya. Barang jadi, produk jadi yang bisa kita lihat, kita bisa pegang, kita gunakan. Nah, itu outputannya. Kemudian ada komponennya kalau sistem. Komponennya adalah kegiatan-kegiatan atau proses dalam sistem yang mentransformasikan atau yang mengubah input menjadi output. Ini komponennya. Kemudian ada penghubung, ada interface-nya juga. Jadi komponen atau sistem dan lingkungannya bertemu dan berinteraksi. Itu pakai interface. Jadi ada antar mukanya. Sama kalau kalian maksud Simpadu, itu kan ada antar mukanya kan. Bayangkan kalau Simpadu tidak ada antar mukanya. Kalian menyimpan data itu langsung ke database misalkan. Bagi yang tidak pernah melihat database, bagi yang tidak pernah belajar, bagi yang tidak pernah mengutak-atik pasti bingung. Kalau bagi orang informatika kan biasa aja ya, kalau database mau inputnya sudah tahu caranya gimana. Tapi bagi orang awam itu kan susah. Jadi harus perlu interface yang memudahkan pengguna dalam menggunakan sistem. Yang ketujuh, yang common karakteristik dari sistem adalah storage. Ini penting juga. Tempat untuk penyimpanannya ya. Nah, perlunya diperlukan storage. Kita masuk ke pengertian subsistem. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan subsistem? Subsistem itu adalah sistem yang kompleks. Itu kan terdiri dari beberapa macam komponen ya, atau beberapa subsistem. Jadi, sebuah sistem dalam sistem yang lebih kecil lagi. Itu subsistem. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sistem mobil. Mobil itu kan bergerak, ada banyak komponen-komponen dalamnya ya. Ada subsistem bahan bakar, berarti ini adalah sistem yang mengenai proses pengolahan bahan bakar, gimana caranya bensin jadi sumber tenaga sehingga mobil bisa bergerak.
kemudian ada sistem pendorongnya, kemudian ada kelistrikannya. Itu kan beda lagi ya. Ini kan beda-beda komponen. Subsistem kelistrikan itu berbeda dengan yang subsistemnya bahan bakar. Mereka punya cara kerjanya masing-masing. Ada subsistem rem juga ada. Contoh yang lain bagaimana? Contohnya seperti sistem komputer. Nah, komputer itu kan ada banyak komponennya ya, ada subsistemnya. Ada CPU. CPU ini kan otaknya ya. Jadi untuk pemrosesan segala macam pakai ada CPU. CPU yang mengolahnya. Kemudian untuk memasukkan data, nah itu kan ada subsistem inputan sendiri kan. Perangkatnya aja beda dengan yang ada di CPU. Selain ada masukan, keluaran juga ada. Nah, untuk keluaran kan alatnya, perangkatnya, sistemnya, cara kerjanya berbeda dengan yang ada di masukan. Makanya mereka punya sistem tersendiri. Sampai penyimpanan di sistem komputer juga ada, kan beda ya. Sistem informasi perusahaan misalkan. Sistem informasi perusahaan itu kan agar perusahaan bisa berjalan dengan baik, itu kan banyak menggunakan sistem informasi ya. Ada yang sistem informasi akuntansi, berarti ini mengatur tentang data masalah keuangan. Sistem informasi pemasaran, berarti ini mengatur mengolah data tentang pemasaran, marketing. Beda lagi dengan personalia, ini sistemnya beda-beda, karena kerjanya pun beda, yang ditangani beda, outputnya pun berbeda. Makanya ini disebut subsistem dari sistem. Jadi sistem yang lebih kecil lagi. Oke, ini contohnya subsistem adalah sistem dalam suatu sistem di mana sistem berada lebih dari satu tingkat di bawahnya. Jadi misalkan ini tadi ya, sistem informasi perusahaan ya. Misalkan ini namanya manajemen information system yang ada di perusahaan. MIS ini kan banyak komponennya ya, bukan hanya accounting saja, bukan, tapi ada banyak, ada marketing aplikasinya yang digunakan oleh orang-orang marketing, kemudian ada finance application, berarti aplikasi yang digunakan oleh orang-orang finance, kemudian oleh keuangan, kemudian accounting juga ada. Ini kan beda berarti yang digunakan ya, datanya pun juga beda. Kalau accounting berarti untuk pembukuannya. Kemudian kalau production, kalau institusinya perusahaan yang mengenai masalah produksi, berarti ada production application. Jadi sistem produksinya semua sudah terkomputer. Nah, ini mengaturnya adalah production application. Ada engineer application, production application lagi. Nah, semua ini datanya saling terintegrasi, dihubungkan oleh DBMS, Database Management System, disimpan dalam suatu database besar, big data. Jadi datanya saling terhubung. Contohnya gimana? Contohnya marketing. Marketing misalkan ingin melakukan promosi, dia dapat budgetnya, dapat uangnya dari mana? Dari finance. Pencatatannya di mana? Pencatatannya dilakukan oleh accounting. Nah, datanya terkait kan? Nah, sebagai datanya saling terkait, saling terhubung satu sama lain, melaksanakan pekerjaannya masing-masing, sehingga menjadi suatu sistem besar dalam perusahaan yang mengatur, memudahkan perusahaan untuk menjalankan proses bisnisnya. Oke, kalau ada subsistem, ada lagi yang disebut dengan supersistem. Supersistem ini adalah bagian sistem yang lebih besar. Nah, sistem yang lebih besar itu disebut dengan supersistem. Jadi contohnya gimana? Kalau tadi subsistem sudah tahu ya, ini yang punyanya bagian-bagian yang lebih kecil dari MIS, Management Information System, itu masuk subsistem. Nah, MIS ini masuk ke ada lagi sistem informasi perusahaan. Sistem informasi perusahaan yang semuanya itu jadi sistem informasi perpustakaan, sistem informasi perusahaan dikumpulkan itu kan banyak ya. Ada sistem informasi akuntansi, ada MIS tadi, Management Information System. Kemudian ada juga sistem yang untuk decision system. Nah, ini komponen-komponen yang lebih besar lagi.
ada office automation, kemudian ada expert system. Nah, digunakan untuk apa sistem ini? Sistem ini digunakan untuk data yang didapat untuk pengambilan keputusan. Oke, jadi kalau ada masalah yang dihadapi, yang ditemukan di perusahaan, pengambilan keputusannya berdasarkan apa? Pengambilan keputusannya berdasarkan informasi yang dimiliki oleh super sistem yang ada di perusahaan. Jadi dengan demikian bisa menghasilkan keputusan yang bisa memecahkan masalah, bisa tepat sasaran, bisa meringankan biaya, dan lain-lain. Oke, itu yang maksud dengan super system. Kemudian, jadi apa sih maksudnya dengan sistem informasi? Sistem informasi itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponennya, ada orang, ada data, ada prosedur, ada hardware, ada software yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan manajemen informasi. Jadi sistem informasi itu komponennya ada banyak ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk manajemen informasi. Oke, komponennya mulai dari orangnya, datanya, prosedurnya, hardware, software. Nah, mereka kan saling berinteraksi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk manajemen informasi masing-masing aplikasi. Contohnya sistem informasi penjualan, sistem informasi reservasi pesawat, sistem informasi kepegawaian. Nah, sistem informasi penjualan itu kan tujuannya untuk mencatat atau manajemen data-data semua penjualan. Jadi bagaimana mulai dari penyediaan bahannya, penyimpanan, sampai nanti keluarnya bagaimana, berapa keuntungan yang dihasilkan, itu dicatat oleh sistem informasi. Sistem informasi pesawat, sistem informasi pesawat juga gitu kan ya, komponennya ada banyak, sudah pasti ada orangnya, ada datanya, ada prosedurnya, ada hardware, ada software. Proses bisnisnya itu untuk reservasi pesawat dari awal, mulai mencari infonya dulu, kemudian proses pemesanan, pembayaran, sampai akhirnya dapat customer bisa dapat tiket pesawat. Sistem informasi kepegawaian juga bisa. Manajemen informasi itu meliputi 3 proses ini. Yang pertama adalah pengumpulan data. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang akurat dan bermanfaat. Jadi yang pertama itu mengumpulkan datanya dulu, data itu kemudian diproses tahap kedua. Kemudian yang ketiga adalah mendistribusikan informasi dengan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Jadi informasi itu bermanfaat untuk mengambil keputusan selanjutnya. Ini komponen sistem informasi berbasis komputer menurut Stairs. Jadi ada 6 komponen ini yang dimiliki oleh sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama ada hardware. Hardware itu perangkat kerasnya. Hardware untuk apa? Hardware untuk melengkapi kegiatan memasukkan data, memproses sampai output keluaran data. Selain hardware ada software. Sudah pasti perlu software. Sudut aplikasi yang digunakan, perangkat lunaknya yang akan digunakan, nah itu harus ada. Kemudian database juga ada. Database kan kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan sehingga mudah diakses. Jadi informasi itu kan datanya banyak ya. Data banyak itu gimana sih supaya menghasilkan datanya tepat waktu, bermanfaat, cepat, tidak ada errornya. Nah itu diatur. Makanya ada database. Kemudian ada lagi telekomunikasi, komponen yang keempat, komunikasi untuk menghubungkan antara pengguna dengan sistem komputer. Jadi ada telekomunikasinya, ada jaringannya. Kemudian yang penting juga ada manusia, ada personilnya. Jadi sistem informasi kan ada penggunanya ya, manusia personilnya. Mulai dari itu manajer, analis, programmer, operator yang bertanggung jawab terhadap perawatan sistem. Yang terakhir, yang penting juga adalah prosedur atau tata cara. Prosedur atau tata cara ini bisa meliputi strategi perusahaan, kemudian kebijakannya seperti apa, metodenya, peraturan dalam menggunakan sistem informasi seperti apa. Nah, itu prosedur dan tata cara. Ini perkembangan peran sistem informasi berbasis
online. Oke, kita lihat dari sejarahnya dulu ya. Sejarahnya sistem informasi itu mulai ada perannya awal munculnya dari tahun 1950-an. Nah, tahun 1950-an sistem informasi itu untuk apa? Untuk pemrosesan data. Istilahnya dikenal dengan sistem elektronik data processing. Jadi pemrosesan data transaksi, pencatatan, aplikasi, akuntansi tradisional. Jadi awalnya yang tulis tangan yang masih berupa dokumen-dokumen, tahun 1950 sudah mulai berubah. Data disimpan di sistem informasi berbasis komputer. Nah, itu eranya pemrosesan data 1950 sampai 60. Kemudian naik lagi 10 tahun kemudian trennya kan berubah lagi. Data bukan hanya disimpan saja, tapi data juga bisa di-manage, diatur. Jadi itu eranya adalah tahun 1960 sampai 1970, itu adalah pelaporan manajemen data. Jadi dikenalnya informasinya adalah SIM, System Information Management, atau MIS, Management Information System. Jadi laporan manajemen untuk informasi yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam rangka mendukung pengambilan keputusan. Jadi karena sudah diatur dengan baik, di-manage dengan baik, bisa untuk pengambilan keputusan. Kalau di awalnya ini hanya input data saja, jadi data yang banyak itu input, kalau mau cari lebih gampang, gitu, tertata, teratur dengan baik, itu di awalnya era sistem informasi. Kemudian naik lagi 10 tahun selanjutnya, eranya adalah era decision support system, nama sistem informasinya. Jadi ini adalah dukungan interaktif untuk proses pengambilan keputusan manajerial. Jadi untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi, ibaratnya bos-bosnya itu mau mengambil keputusan itu kan ada dibantu sistem informasi. Tuh. Kemudian naik lagi eranya, terus berkembang sampai era tahun 1980-an sampai era 1990. Ini adalah dukungan strategis dan pemakai akhir. Jadi ini sistem end user computing yang mendukung komputer langsung untuk produktivitas pemakai akhir dan kerjasama berkelompok. Jadi kalau sistem end user computing ini, komputer itu membantu produktivitas sehari-hari dalam pekerjaan sehari-hari. Dalam berkolaborasi, dalam bekerja kelompok itu bisa dilakukan. Kemudian executive information system. Nah, ini apa maksudnya? Informasi penting untuk pihak manajemen. Ibaratnya pihak pimpinan manajemen puncak ya, para pimpinan. Itu sistem informasinya, datanya itu kan berbeda dari karyawan biasa kan. Kalau executive information system itu datanya lebih ringkas, datanya lebih merangkum untuk pimpinan manajemen bisa dapat informasi, bisa untuk pengambilan keputusan dari situ. Kemudian ini yang masuk kategori ini juga adalah expert system. Jadi apa yang dimaksudkan expert system? Expert system itu adalah saran ahli berbasis pengetahuan untuk pemakai akhir. Jadi sistem informasinya sudah ilmunya sudah seperti pakar ya, sama juga expert. Jadi kalau sudah seperti pakar, keilmuannya juga lebih dalam. Misalnya sistem informasi kesehatan, jadi expertnya yang pengetahuannya yang diadopsi adalah expert sistemnya para dokter, jadi bisa menentukan penyakitnya apa dengan memasukkan gejala-gejala di sistem informasi. Nah, kalau berdasarkan pengetahuan kesehatan seperti apa, itu dapat hasilnya. Itu bisa contohnya adalah untuk expert system. Kemudian ada juga yang disebut dengan sistem informasi strategis. Informasi strategis adalah produk dan layanan strategis untuk keunggulan kompetitif. Kompetitif ini keunggulan mereka bersaing. Keunggulan mereka satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu bisa menggunakan sistem informasi strategis ini. Jadi strategi apa sih yang sebaiknya dilakukan untuk perkembangan selanjutnya supaya lebih unggul dari kompetitor atau tidak ketinggalan dari kompetitor, itu kan ada rencana strategisnya ya. Nah, bisa dibantu oleh sistem informasi strategis ini. Itu eranya 1980 sampai 90-an.
Kemudian era-era terbaru sekarang, era-era 1990 sampai 2000. Ini sampai sekarang juga sih, eranya e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis dan e-commerce tuh pengertian berbeda ya. Ini karena semakin berkembang karena adanya teknologi yang bernama internet. Jadi perusahaan yang dijalankan melalui web dan operasi e-bisnis global serta e-commerce melalui internet, intranet, extranet, dan jaringan lainnya. Kalau sistem e-bisnis itu adalah sistem informasi yang diadopsi oleh perusahaan. Jadi kalau perusahaan menggunakan sistem informasi semuanya berbasis elektronik, itu disebut e-bisnis. Elektronik bisnis. Jadi proses bisnis yang ada di perusahaan semuanya terkomputerisasi. Itu disebut e-bisnis. Kalau e-commerce itu adalah electronic commerce atau penjualan secara elektronik. Jadi sistem ini hanya menangani proses penjualan saja. Kalau e-bisnis itu menangani seluruh proses bisnis perusahaan. E-commerce salah satunya. Jadi e-commerce-nya masuk dalam bagiannya e-bisnis. Bisnis cakupannya lebih luas lagi. Bukan hanya e-commerce, tapi bisa juga untuk pengaturan sumber daya, pengaturan keuangan, accounting, manajemen, strategis, sistem produksi strategis, dan lain-lain. Itu sudah e-bisnis cakupannya. Lebih luas lagi. Oke, nah ini salah satu contoh sistem informasi yang pasti pernah kalian gunakan. Dalam satu semester pasti ada aja pernah mengakses aplikasi ini kan, sistem informasi ini kan. Nah ini, jadi di Simpado, ini sistem informasi akademik dan kepegawaian terpadu miliknya kampus kita, Poliban. Jadi ini kan diakses bukan hanya kalian sebagai mahasiswa, tapi dosen juga ada, para pegawai juga bisa mengaksesnya, para unit-unit yang ada di Poliban juga bisa mengakses. Nah ini sistem informasinya. Baik, sampai di sini penjelasan tentang konsep dasar sistem informasi. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di forumnya di MS Team. Silahkan ketik saja pertanyaannya di situ. Kita diskusi bareng-bareng. Nah, silahkan ketik pertanyaan di sana. Dan untuk pertemuan kali ini, absennya Ibu lihat dari jawaban kalian menjawab pertanyaan Ibu sebagai berikut. Pertanyaan Ibu adalah, sistem informasi apa yang pernah kalian gunakan? Sistem informasi apa yang pernah kalian gunakan? Satu saja sistem informasinya. Kemudian apa manfaatnya kalian menggunakan sistem informasi tersebut? Simpado jangan lagi ya. Simpado sudah ada kan di slide, jadi jangan lagi. Selain Simpado, kalian mengakses sistem informasi apa sih? Nah, bisa digunakan, bisa kalian jelaskan. Apa manfaatnya kalian menggunakan sistem informasi tersebut? Oke, jawaban kalian di forum diskusi di MS Team itu akan Ibu jadikan sebagai absensi untuk hari ini. Akan presensi untuk hari ini. Jadi contohnya gimana? Contohnya tadi kan sistem informasi kan ada banyak contohnya ya. Ada sistem informasi kepegawaian, ada sistem informasi reservasi tiket, ada e-commerce, ada banyak macam-macam yang lainnya. Silahkan dijelaskan, kalian pernah menggunakan apa saja sih? Nama sistemnya ya, namanya yang jelas. Kalau penggunaan e-commerce-nya apa? Kan banyak. Kalau marketplace apa? Kan banyak. Dan apa manfaat kalian dari menggunakan sistem informasi tersebut? Itu bentuk presensinya untuk hari ini. Kalau pertanyaan, silahkan ditanyakan. Oke, Ibu akhiri.